Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali berjumpa di channel Belajar Matematika bersama Bu Sani. Pada kesempatan kali ini kita akan membahas prediksi asas matematika SMP kelas 8. Selamat menyimak. Soal yang pertama, perhatikan pola bilangan persegi berikut. Tentukan banyaknya noktah atau titik pada pola ke-8. Kamu lihat suku pertama ini ada 1 titik ya, atau diperoleh dari 1 kali 1, suku kedua 4, 2 kali 2, suku ketiga itu adalah 9, 3 kali 3, suku keempat 4 kali 4 16, sehingga suku ke n kita bisa rumuskan n kali n atau n kuadrat. Dan untuk suku ke-8 kita bisa prediksikan itu adalah 8 kali 8 atau 8 kuadrat, hasilnya adalah 64. Oke, silahkan dicatat. Soal berikutnya, perhatikan pola batang korek api berikut. Tentukan bilangan yang menunjukkan banyaknya batang korek api pada 3 pola berikutnya. Pola pertama kita lihat di situ ada 1, 2, 3, 4, 5, 6 ya, ada 6 korek api. Kemudian ada pola kedua 6 ditambah 3, kita lihat belakangnya 9, kemudian tambah 3 lagi kita peroleh 12. Pola berikutnya kita tambah 3 saja langsung 15, tambah 3 lagi 18, tambah 3 lagi 21, sehingga 3 pola berikutnya adalah 15, 18, dan 21. Soal ketiga, perhatikan barisan bilangan berikut ini ada 4, 5, 9, 12, 14, dan 23. Tentukan 2 bilangan untuk melengkapi pola barisan tersebut atau setelahnya ini ya. Kita lihat angka pertama 4, angka kedua 5, angka ketiga 9. 9 itu kita peroleh dari 4 ditambah 5 ya. Sehingga untuk pola ketiga itu 4 ditambah 5 ya. Untuk pola keempat sama seperti pola sebelumnya, 5 ditambah 9 itu 14. Dan pola kelima 9 ditambah 14 yaitu 23. Jadi kita tambahkan saja dengan pola sebelumnya ya. 23 itu kita tambahkan 14 hasilnya 37, kemudian 37 kita tambahkan 23 hasilnya 60. Jadi 2 bilangan berikutnya adalah 37 dan 60. Soal keempat, suatu barisan bilangan memiliki pola UN sama dengan 3n-1. Tentukan suku ke-15. Nah, suku ke-15 nya kita masukkan saja n-nya diganti angka 15 ya. Kalau suku pertama U1, 3 kali 1 kurangi 4. Kemudian 3 dikurangi 4 hasilnya adalah negatif 1. Suku kedua 3 kali 2, 6 kurangi 4 adalah 2. Suku 15 ya tinggal n-nya ganti 15. 3 kali 15 dikurangi 4 hasilnya adalah 45 kurangi 4 yaitu 41. Jadi suku ke-15 adalah 41. Tinggal dimasukkan ya. Soal berikutnya, pola bilangan Pascal. Kita ingat kembali pola bilangan Pascal adalah 2 pangkat n-1. Udah langsung dimasukkan aja suku pertama n-nya masukkan 1. Ya, 2 pangkat 1 kurangi 1 sama dengan 2 pangkat 0 sama dengan 1. Ingat berapapun pangkat 0 hasilnya 1. Suku kedua 2 pangkat 2 kurangi 1, 2 pangkat 1 hasilnya 2. Suku ketiga 2 pangkat 3 kurangi 1, 2 pangkat 2 hasilnya 4. Suku keempat 2 pangkat 4 kurangi 1 itu 2 pangkat 3 hasilnya 8. Suku kelima 2 pangkat 5 kurangi 1, 2 pangkat 4. Nah itu hasilnya harusnya 16, yaitu salah ketik itu ya. Jadi pola barisan bilangan Pascal 1, 2, 4, 8, dan 16. Nomor 6. Rumus suku ke n barisan bilangan 25, 21, 17, 13, titik-titik itu berapa ya. Nah, di sini selalu berkurang 4 ya. Kalau berkurang 4 itu sama aja aritmatika dengan bedanya bilangan negatif. Jadi negatif 4. Lah ini ada kekeliruan ini ya. Seharusnya itu selalu bertambah negatif 4 sehingga termasuk bilangan aritmatika. Rumus suku ke n-nya adalah UN sama dengan A ditambah n-1 kali B.
Nah, untuk suku pertama 25, bedanya nih seharusnya negatif 4 ya. Nanti kita ganti dulu A ditambah N-1 kali B itu A-nya 25 sudah benar ya. Tapi untuk B-nya tuh harusnya negatif 4. Oke, kita ganti saja. Ya, ini yang atas kita ganti ya, negatif 4. Kemudian ini juga negatif 4. B yang sini juga negatif 4. Nah, kita kalikan ya. Ada perkalian dikerjakan dulu. N dikali min 4 jadi negatif 4N. Min 1 dikalikan min 4 hasilnya adalah positif 4. Nah, seperti ini. 25 nya ditambahkan 4 hasilnya jadi 29 min 4N. Itu harusnya 4. Nah, sehingga rumus suku ke N barisan aritmatika tersebut adalah 29 min 4N. Iya, seperti ini. Nah, kesimpulannya untuk UN sama dengan A plus N-1 kali B kamu harus hafalkan ya. Itu ada sedikit kekeliruan di kesimpulan. Kesimpulannya harusnya 29 min 4N ya, bukan 28 min 3N, itu masih keliru. Ya, 28 min 3N. Min 4N, 29 min 4N harusnya itu ya. Berikutnya, seorang pengrajin membutuhkan 6 potongan kayu untuk membuat satu hiasan dinding berbentuk segi 6, 11 potongan kayu untuk membuat 2 hiasan dinding, 16 potongan kayu untuk membuat 3 hiasan dinding, begitu seterusnya. Tentukan banyaknya potongan kayu yang dibutuhkan untuk membuat 8 hiasan dinding. Nah, di sini kita lihat selalu bertambah 5 dari mana? 6 ya, ke 11 itu nambah 5. Terus dari 11 ke 16 juga nambah 5. Ya. Karena selalu bertambah 5, kita bisa simpulkan dia merupakan barisan aritmatika ya. Nah, ini barisan aritmatika. Kemudian kita masukkan rumusnya untuk UN ya, A plus N-1 kali B, barisan aritmatika. Suku pertamanya itu adalah 6, bedanya adalah 5 karena selalu bertambah 5 ya. Kita masukkan 6 ditambah 8 min 1 karena ini ada untuk membuat 8 hiasan dinding kali 5 ya. Kemudian 8 kurangi 1 hasilnya 7, 7 kali 5, kerjakan dulu perkaliannya ya, 35 ditambah 6 hasilnya 41. Jadi banyaknya kayu untuk membuat 8 hiasan dinding adalah 41 potong kayu. Berikutnya, relasi himpunan dari P ke Q pada diagram panah di bawah ini adalah 2 dengan 6 dihubungkan. Kita cek yang faktor dari 2 membagi 6, oke. 2 membagi 8, oke. Ya, membagi itu sama aja faktor dari ya. Sekarang kita lihat 3 membagi 6, oke. 3 membagi 9, oke. 4 membagi 8, oke. Nah, karena ini sudah oke semua, berarti yang tepat adalah faktor dari ya. Nomor 9. Relasi faktor dari himpunan P 123 ke himpunan Q 246 ditunjukkan oleh diagram panah berikut. Ya, kita lihat yang A dulu. 1 apakah faktor dari 2? Iya, betul. 1 membagi berapapun bilangan ya. 1 harusnya membagi 4 juga, kok itu nggak dihubungkan, berarti yang A salah ya. Jangan dipilih. Oke. Kita naik ke B, ini 1 harusnya membagi semuanya, kok nggak ada pasangannya. Kita lari ke C, itu yang B jelas salah. Untuk yang C, 1 membagi 2, 1 membagi 4, 1 membagi 6, oke betul. 2 membagi 2, 2 membagi 4, 2 membagi 6, betul. 3 juga membagi 6, betul. Nah, ini sudah mewakili semua ya relasi faktor dari, sehingga jawabannya adalah yang C. 10. Himpunan pasangan berurutan berikut yang merupakan pemetaan ya. Pemetaan kita lihat tidak boleh ada yang pasangannya double atau selingkuh. Nah, ini yang A. 1 pasangannya 3, betul. 2 pasangannya 4, kok ada 2 pasangannya 5 ya. Ini double-double, ini tidak boleh ya. Sehingga yang A itu bukan pemetaan.
Kemudian yang B, Bu Sani temukan min 1 pasangannya 2, min 1 pasangannya 3. Ya, itu juga tidak sesuai, ya, bukan pemetaan. Untuk yang C semua aman ini. Kemungkinan yang C, kalau yang D itu min 1 pasangannya 2, min 1 pasangannya 3. Oke, sehingga jawaban yang tepat adalah yang C. Ya, berikutnya rumus fungsi dalam diagram panah, itu malah kuncinya sudah keluar duluan nih, Sora Popo. Ya, untuk soal pilihan ganda tidak dituntut caranya, sehingga kamu bisa memprediksinya dengan cara apa? Nah, ini kalau dimasukkan 0 hasilnya min 1, kalau dimasukkan 1 hasilnya 1, kalau dimasukin 2 hasilnya 3, kalau dimasukkan 3 hasilnya 5. Nah, ini kita cek dari poin A. Kalau F0, 0 kurangi 1 hasilnya min 1, oke, cocok. Kalau masukkan F1, 1 kurangi 1 kok 0 ya, padahal di situ 1 pasangannya 1, sehingga tidak memenuhi. Kalau tidak memenuhi jangan dipilih ya. Terus yang B dimasukin 0, 0 tambah 1 aja udah 1, itu tidak sesuai ya. Kita ke C ini. Nah, ini ternyata semua memenuhi nih. 2 kali 0, 0 kurangi 1 negatif 1, 2 kali 1 2, kurangi 1 adalah hasilnya 1, 2 kali 2 4, kurangi 1 hasilnya 3, 2 kali 3 6, kurangi 1 hasilnya 5. Sehingga diperoleh rumus fungsinya yang tepat adalah yang C ya, memenuhi semuanya. Jangan hanya memenuhi salah satu. 12 pada pemetaan F yang memetakan X ke 5 min 3X ya. Domain F-nya negatif 2, negatif 1, 0, 1, 2, 3, maka ring atau daerah hasilnya berapa? Nah, ini kamu masukkan saja ya untuk domain ke fungsinya, yaitu 5 min 3X. Dari negatif 2 dulu. Nah, ini negatif 2 kita masukkan. 5 min 3X, X-nya diganti negatif 2, min 3 kali min 2, hasilnya plus 6, 5 plus 6, hasilnya 11. Untuk min 1, 5 dikurangi 3 kali min 1, nah ini min kali min hasilnya nanti plus ya, jadi 5 ditambah 3. Kemudian untuk F0, 5 dikurangi 3 kali 0, nah ini 3 kali 0 jelas 0 ya. 5 kurangi 0 adalah 5. F1, 5 kurangi 3 kali 1, 5 kurangi 3, 2. F2 5 kurangi 3 kali 2 itu 6, 5 kurangi 6 negatif 1. F3 5 kurangi 3 kali 3, 5 kurangi 9 negatif 4. Nah, ini diurutkan dari yang paling kecil itu negatif 4, negatif 1, 2, 5, 8, 11. Jawabannya yang B. Ada rumus nomor 13 ya, ada Fx 5x min 3, jika Fp sama dengan 7, F3 sama dengan Q, maka nilai dari P min Q berapa? Oke, nggak usah bingung, kita tulis saja rumus fungsinya. 5x min 3 itu berarti kalau dia Fp ya, x-nya diganti huruf P. Jadi 5 kali P dikurangi 3 hasilnya adalah 7. Supaya negatif 3 itu habis di kiri, kita tambahkan 3 semua ya, tapi yang kanan jadi ketambahan 3 jadi 10. 5P sama dengan 10, P nya adalah 2. Nah, untuk F3 sama dengan Q, X nya langsung diganti 3 ya. 5 kali 3 15, 15 kurangi 3 itu adalah Q. 15 kurangi 3 hasilnya adalah 12 ya. Nah, di situ P-nya 2, Q-nya 12. Jangan lupa yang ditanyakan adalah nilai dari P dikurangi Q. 2 kurangi 12 hasilnya adalah negatif 10. Ya, soal berikutnya. Diketahui fungsi f adalah fx sama dengan 2x plus 21. Rumus fungsi yang paling sederhana dari f 3x min 1. Nah, ini x-nya langsung kamu ganti 3x min 1. Nggak usah bingung. Ya, kemudian jangan lupa untuk perkalian aljabar 2 dikali 3x. Kemudian 2 juga dikali negatif 1. Ya. Hasilnya menjadi 6x kemudian min 2. Nah, yang konstanta negatif 2 ditambah 21 itu kita jumlahkan ya, pada baik 21 kurangi 2. Hasilnya 6x plus 19. Oke, berikutnya
rumus paling sederhana adalah 6x plus 19 ya. 15 diketahui A bilangan genap kurang dari 8 dan B bilangan prima kurang dari 9. Banyak pemetaan yang mungkin dari A ke B. Kita analisa dulu. Anggota dari A genap kurang dari 8 adalah 2, 4, 6. Banyaknya anggota A adalah 3. Kemudian B itu bilangan prima kurang dari 9. Banyaknya anggota B adalah 4. Sedangkan rumus banyaknya pemetaan yang mungkin dari A ke B adalah B pangkat A, sehingga 4 pangkat 3 itu 4 kali 4 kali 4, hasilnya 64. Terima kasih, jangan lupa untuk dipelajari kembali ya. Untuk bagian 2 ditunggu video selanjutnya ya. Ini dicatat dulu, dikerjakan dan dikumpulkan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.